Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, tersiar kabar tentang seorang pendeta asing yang datang dari negeri jauh. Ia dikenal pandai berdebat, licin lidahnya, dan seringkali membuat orang terdiam tak bisa menjawab pertanyaannya. Pendeta itu datang ke Baghdad dengan maksud hendak menunjukkan kepintarannya di hadapan halayak ramai. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Baginda Khalifah. Sebagai penguasa yang adil dan bijak, Khalifah ingin menguji kepandaian pendeta itu, lalu bersabda kepada para pengawal, "Bawalah pendeta itu ke istana, biar aku saksikan sendiri kepandaiannya." Maka datanglah pendeta itu, mengenakan jubah panjang dengan salib tersemat di dadanya. Ia memberi hormat kepada Khalifah, namun dalam hatinya tersimpan kesombongan. Ia ingin mempermalukan orang Islam di hadapan raja mereka sendiri. Khalifah menyambutnya dengan ramah, namun Baginda pun tahu benar bahwa setiap orang yang datang dengan kesombongan pasti akan diuji. Beliau lalu berkata, "Wahai pendeta, Baghdad ini banyak orang alim, tetapi ada seorang yang terkenal licik lagi cerdik. Namanya Abu Nawas. Bila engkau ingin menguji, uji saja dia." Mendengar itu, pendeta tersenyum sinis. "Baginda," katanya, "jika benar Abu Nawas itu masyhur dengan kecerdikan, izinkanlah hamba mengajaknya berdebat. Namun hamba tidak ingin adil, hamba ingin menjebaknya. Karena siapa yang benar-benar pandai, pasti mampu keluar dari jebakan." Baginda Khalifah terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku izinkan engkau menguji Abu Nawas. Tetapi ingatlah, siapa yang berbohong atau kalah, niscaya akan menjadi bahan tertawaan seluruh istana." Pendeta pun bersujud tanda setuju. Malam itu, ia duduk di biliknya, menyiapkan rencana licik penuh muslihat untuk menjatuhkan Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas yang sedang duduk di warung kopi kampung, sedang bercengkrama dengan kawan-kawannya, dipanggil mendadak ke istana. Mendengar kabar bahwa ia akan diuji pendeta asing yang terkenal licik, Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berkata lirih, "Baiklah, kalau ia hendak memasang jebakan, aku pun akan memasang jerat." Keesokan harinya, Abu Nawas mengenakan jubah sederhana namun rapi. Ia melangkah menuju istana dengan tenang, namun matanya bersinar penuh kecerdikan. Di gerbang istana, para pengawal menunduk hormat, dan berita tentang kedatangannya tersebar seketika. Di ruang utama istana, pendeta itu telah menunggu, duduk di atas kursi empuk, dengan wajah penuh kesombongan. Begitu Abu Nawas memasuki ruangan, pendeta itu menyambutnya dengan nada mengejek. "Ah, kabarnya engkau cerdik, wahai Abu Nawas. Hari ini aku ingin melihat kepintaranmu. Bersiaplah, karena aku tidak akan memberi jawaban mudah." Abu Nawas tersenyum sambil menunduk hormat. "Jika engkau hendak menguji aku, hendaknya engkau menyiapkan pertanyaan, dan aku pun menyiapkan jawaban." Pendeta itu tersenyum licik, lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberimu pertanyaan yang mustahil dijawab orang biasa. Jika engkau bisa menjawabnya, aku akui kepandaiannya. Jika tidak, seluruh Baghdad akan menertawakanmu." Abu Nawas menepuk dagunya, pura-pura berpikir keras. Para pengawal dan pelayan istana menahan napas, menunggu adu kecerdikan yang bakal terjadi. Pendeta pun memulai jebakan pertamanya. "Sebutkan satu benda yang bisa kubawa, tapi engkau tetap bisa memegangnya tanpa menyentuhnya." Abu Nawas menatap pendeta dengan mata berbinar. Senyumnya makin melebar. Ia menunduk sejenak, lalu berkata pelan namun jelas, "Wahai Tuan Pendeta, benda itu sudah ada di tanganmu sendiri, bahkan sebelum engkau mengucapkan pertanyaan ini." Pendeta itu terperangah, namun segera tersenyum sinis. Ia berpikir, ini hanyalah jawaban pertama. Ia harus menggandakan jebakannya agar Abu Nawas benar-benar terpojok. Khalifah Harun ar-Rasyid, yang menyaksikan dari tempat duduknya, tersenyum dan bergumam, "Ini memang Abu Nawas, belum lagi babak berikutnya. Ia sudah menimbulkan gelak tawa sebelum waktunya." Abu Nawas, bagaimanapun, tetap tenang. Ia tahu, jebakan pendeta hanyalah permulaan. Malam nanti, ia sudah menyiapkan rencana balasannya.
Hari itu, pendeta tampak makin yakin akan menang. Ia menyusun pertanyaan yang lebih sulit, penuh tipu daya dan jebakan kata. Para pelayan istana menahan napas, sementara Abu Nawas duduk santai, seolah tak merasa gentar. Pendeta mulai dengan nada penuh kesombongan. Wahai Abu Nawas, dengarlah, aku ingin engkau menjawab ini. Sebutkan sesuatu yang engkau miliki, tapi jika engkau memberikannya kepada orang lain, engkau tidak akan kehilangan sedikit pun. Para pengawal dan pelayan menatap Abu Nawas, menunggu kebingungan muncul di wajahnya. Namun Abu Nawas tetap tersenyum. Matanya berbinar seperti memikirkan sebuah permainan licik. Setelah beberapa saat berpura-pura berpikir keras, Abu Nawas berkata, "Oh, wahai pendeta cerdik, benda itu hanyalah ilmu dan akal. Bila aku memberikannya kepada orang lain, ia tetap ada padaku, dan engkau pun bisa menikmatinya tanpa kehilangan sedikit pun." Pendeta terperangah, namun segera mencoba menutupi kekagetan dengan tawa tipis. Ia pun menyiapkan pertanyaan berikutnya, lebih licik lagi. "Baiklah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah ada sesuatu yang bisa engkau pegang, namun tidak pernah bisa disentuh siapapun selain dirimu sendiri?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata, "Wahai pendeta, itu adalah rahasiaku sendiri. Engkau tidak bisa menyentuhnya, karena ia tersembunyi dalam pikiranku, namun tetap bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya." Raja Harun ar-Rasyid tertawa kecil, namun tetap menatap penuh perhatian. Ia tahu, pendeta itu belum menyerah, dan Abu Nawas pun menyiapkan jebakan balasan. Malam menjelang, Abu Nawas meminta izin pulang sebentar untuk berpikir dan menyiapkan balasan. Pendeta merasa senang. Ia yakin malam itu Abu Nawas akan kehabisan akal. Namun, di balik senyum santainya, Abu Nawas sudah menyiapkan strategi licik yang akan membalik keadaan keesokan harinya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan langkah ringan namun mata yang bersinar penuh kecerdikan. Pendeta sudah menunggu, yakin bahwa malam sebelumnya Abu Nawas hanya menunda kekalahan. Begitu Abu Nawas memasuki ruangan, pendeta langsung membuka mulutnya dengan nada penuh tantangan. "Wahai Abu Nawas, semalam kau tampak licik, namun hari ini aku ingin pertanyaan yang lebih sulit. Aku ingin engkau tersandung kali ini." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu membungkuk hormat. "Baiklah, wahai pendeta, hamba siap." Pendeta pun mulai dengan pertanyaan yang membingungkan. "Sebutkan satu benda yang engkau miliki, namun bila ku beritahu pada semua orang, aku akan merampasnya dari tanganmu." Para pengawal menahan napas, menunggu Abu Nawas kebingungan. Namun Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Oh, wahai pendeta, benda itu hanyalah kebijaksanaan yang aku miliki. Bila engkau memberitahukannya pada semua orang, mereka akan menertawakan, namun kebijaksanaan itu tetap ada padaku." Pendeta terdiam sejenak, lalu mencoba lagi. "Baiklah, bila begitu, sebutkan sesuatu yang bila kuberi padamu, kau akan mendapatkan hal yang tak ternilai, namun jika kubiarkan tetap padaku, engkau tidak akan pernah memilikinya." Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata, "Wahai pendeta cerdik, benda itu hanyalah kepercayaan rakyat pada hamba. Bila engkau memberikannya, hamba akan mendapat hormat mereka. Bila engkau simpan padamu, engkau hanya memiliki angan-angan kosong." Raja Harun ar-Rasyid menahan tawa, dan para pengawal pun mulai saling berpandangan. Pendeta mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya memerah karena tak sanggup memutarbalikkan kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mencondongkan tubuh sedikit, menatap pendeta dengan senyum licik. "Wahai pendeta, rupanya engkau hendak menjebakku. Namun ketahuilah, setiap jebakan yang kau pasang, pasti dapat aku balikan menjadi hiburan bagi Khalifah dan rakyat Baghdad." Pendeta tercengang, dan seluruh ruangan sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang berdiri tenang dengan aura kecerdikan yang memancar. Bahkan Khalifah pun tersenyum, bangga akan akal cerdik hamba setianya. Malam itu, pendeta pulang dengan hati penuh kebingungan. Ia sadar, permainan belum usai. Abu Nawas bukan lawan sembarangan. Beberapa hari kemudian,
pendeta kembali ke istana dengan wajah penuh tekad. Ia menyusun pertanyaan paling licik dan membingungkan. Berharap kali ini Abu Nawas benar-benar terpojok. Ruang istana dipenuhi pengawal dan pelayan. Bahkan beberapa orang dari kota Baghdad sengaja diundang untuk menyaksikan pertarungan kecerdikan ini. Pendeta membuka mulutnya dengan nada menantang. Wahai Abu Nawas, engkau telah berhasil menangkis pertanyaanku yang ringan. Kini, aku akan mengajukan sesuatu yang tidak bisa kau jawab. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Matanya berbinar. Ia tahu, setiap pertanyaan pendeta hanyalah permainan kata, dan akal liciknya sudah siap untuk menanggapinya. Pendeta pun bertanya, sebutkan sesuatu yang engkau inginkan lebih dari harta, lebih dari kekuasaan, namun bila kau mendapatkannya, engkau akan menyesal. Ruang sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Beberapa pengawal bahkan menahan napas. Abu Nawas menunduk sejenak, pura-pura berpikir keras, lalu berkata, wahai pendeta, benda itu hanyalah kesombongan. Jika aku membiarkan kesombongan menguasai hati, aku akan menyesal. Namun jika aku menguasainya, ia tetap menjadi pelajaran bagiku dan semua orang yang mendengarku. Pendeta terkejut, namun mencoba menutupi rasa kagumnya dengan tawa kecil. Ia pun melanjutkan pertanyaan terakhir, yang paling licik. Baiklah, Abu Nawas, katakan padaku sesuatu yang bila kuberikan padamu, aku akan menang, namun jika aku menyimpannya, kau yang akan menang. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ia mencondongkan tubuh sedikit dan berkata, wahai pendeta, benda itu hanyalah kepercayaan Khalifah. Bila engkau memberikannya, engkau akan menang di matanya. Bila engkau menahannya, engkau hanya akan menipu diri sendiri, karena aku tetap memiliki tempat di hati Khalifah. Raja Harun ar-Rasyid tertawa terbahak, dan seluruh ruangan ikut bersorak. Pendeta terdiam, kalah dalam adu akal yang tak terduga ini. Ia sadar, setiap jebakannya berhasil diputarbalikan oleh kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat kepada Khalifah, lalu berkata dengan lembut, wahai Baginda, terkadang seseorang yang tampak licik bukanlah musuh, melainkan penguji akal dan hati. Hari ini, hamba hanya menegakkan kebenaran dengan akal dan humor. Pendeta hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa lawannya bukan sembarang orang. Keesokan harinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas dan pendeta ke aula istana yang luas. Kali ini, suasana lebih tegang, karena pendeta bertekad menggunakan trik pamungkas untuk menundukkan Abu Nawas. Pendeta mulai dengan nada penuh kesombongan. Wahai Abu Nawas, semalam engkau berhasil menangkis semua pertanyaanku. Hari ini aku akan mengajukan pertanyaan terakhir yang pasti membuatmu terdiam. Abu Nawas tersenyum, menatap pendeta dengan tenang. Biarlah pertanyaan itu datang. Jika Tuhan hendak menjebakku, hamba pun siap menghadapi jebakan dengan akal hamba sendiri. Pendeta pun bertanya, sebutkan sesuatu yang engkau pegang, tapi bila engkau melepaskannya, semua orang di sini akan menangis. Ruang menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia berpura-pura memikirkan jawaban, menggeleng-gelengkan kepala, lalu berkata, wahai pendeta, benda itu hanyalah tawa dan kebahagiaan rakyat. Bila aku melepaskannya, maksudku, bila aku mengubahnya menjadi sedih, maka semua orang akan menangis. Namun bila aku tetap menaburkannya dengan akal dan humor, mereka akan tertawa dan belajar bersyukur. Seluruh aula pecah dengan tawa, bahkan pendeta pun tersenyum terpaksa, menyadari bahwa ia tidak mampu menundukkan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pendeta. Wahai pendeta, engkau datang dengan niat menjebakku, namun lihatlah, setiap jebakan bisa menjadi pelajaran dan hiburan. Hari ini, kita semua belajar bahwa akal, kebijaksanaan, dan humor adalah senjata yang lebih kuat daripada kesombongan. Raja Harun ar-Rasyid tertawa terbahak, bangga akan kecerdikan Abu Nawas. Pendeta menunduk, menerima pelajaran yang pahit namun berharga. Semua orang di aula itu tersenyum, terhibur oleh permainan akal yang cerdik,
dan menghargai kecerdikan Abu Nawas yang tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga menanamkan hikmah bagi semua orang. Setelah beberapa hari pertunjukan kecerdikan berlangsung, Khalifah Harun ar-Rasyid memutuskan untuk mengakhiri permainan adu akal antara Abu Nawas dan pendeta itu. Semua warga istana dan beberapa tamu dari Baghdad dikumpulkan di aula besar. Khalifah berdiri di mimbar, menatap kedua tokoh yang telah menghibur dan mengajarkan banyak pelajaran. Hari ini, kita menyaksikan adu akal yang luar biasa. Abu Nawas, engkau telah menunjukkan bahwa kecerdikan yang dipadukan dengan akal dan humor mampu menghadapi siapapun, bahkan orang yang paling licik sekalipun. Pendeta, engkau datang dengan niat menguji, namun turut memberi pelajaran bagi semua yang hadir. Pendeta menunduk hormat kepada Abu Nawas, mengakui kepandaiannya. Ia berkata dengan suara rendah namun tulus, "Aku datang untuk menjebakmu, wahai Abu Nawas. Namun kini aku sadar, engkau bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana. Aku belajar bahwa akal yang dipadukan dengan kebijaksanaan jauh lebih kuat daripada kesombongan dan tipu daya." Abu Nawas tersenyum lebar. Matanya berbinar. Ia membungkuk hormat kepada pendeta, lalu berkata, "Wahai pendeta, terkadang jebakan hanyalah sarana untuk mengasah akal. Hari ini, kita semua belajar bahwa tertawa, berpikir, dan belajar adalah hadiah terindah bagi manusia." Raja Harun ar-Rasyid tertawa lebar, lalu memerintahkan, "Abu Nawas, untuk kecerdikanmu dan keberanianmu, engkau layak mendapat hadiah serta kehormatan dari istana. Dan pendeta, karena ketulusanmu menerima pelajaran, engkau pun dipersilakan tetap tinggal di Baghdad untuk membagi ilmu-Mu dengan adil." Seluruh istana bergemuruh tepuk tangan. Abu Nawas tertawa kecil, pendeta tersenyum lega, dan rakyat Baghdad ikut bersorak, menyadari bahwa hari itu mereka telah menyaksikan kecerdikan yang menghibur sekaligus mendidik. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas menghadapi pendeta cerdik menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Semua yang mendengar cerita itu tak hanya tertawa, tetapi juga belajar bahwa akal, kebijaksanaan, dan humor adalah senjata yang mampu menghadapi siapapun.